Shalom semuanya. Ya, kami terus berbicara tentang Matius. Hari ini, mari kita masuk tentang di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ini adalah firman Tuhan yang terkenal kan? Ya, Tuhan Yesus memberi khotbah di bukit tentang ke-8 berbahagia. Saya sudah pernah ke Israel. Di situ ada Galilea dan di sampingnya ada bukit. Di situ sebuah gereja telah terbangun. Nama gereja itu 8 berkat gereja namanya. Karena di atas bukit Tuhan Yesus berkata tentang ke-8 berkat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, seperti begitu Tuhan Yesus sudah berkata tentang 8 berbahagia dan berkat. Ada banyak jenis Tuhan Yesus sudah berkata, dan tentang kebahagiaan dan berkat. Dan di sini apa yang kita harus memahami dulu adalah siapa adalah sumber dari berkat dan bahagia adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada berkat. Jadi di sini sudah berkata tentang ke-8 berbahagia, tetapi ini semua segalanya berarti kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dan katanya ayat 3, berbahagialah orang yang miskin hadapan Allah. Kenapa miskin hadapan Allah? Kenapa kita harus mempunyai hati yang miskin? Karena sumber dari berkat adalah Yesus Kristus. Kecuali Yesus Kristus, tidak sama sekali ada berkat dan kebahagiaan. Dan kita masuk ke dalam Yesus, semuanya penuh dengan berkat. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Orang yang miskin hati, mereka jadi berbahagia. Karena di 8 berkat dan bahagia ini sudah terjadi oleh Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Oleh karena itu, mereka bisa menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Saya sudah memberitakan Injil kepada banyak orang, tetapi kepada orang-orang yang menganggap diri benar, menganggap baik, yaitu tidak miskin dalam hatinya, mereka tidak peduli kepada Yesus. Satu ketika, seorang yang tua, sekitar 60-an usianya, dia datang di gereja kami. Setelah itu dia menerima pengampunan dosa, merasa senang dan berbahagia. Satu ketika saya dapat dengarkan tentang cerita dia. Katanya, dulu dia adalah seorang pemilik perusahaan yang baik. Dan perusahaan yang dia menjalani itu hasilnya bagus sekali katanya. Lalu dia selalu menganggap sepi kepada orang-orang yang lain. Katanya, bagaimana dia mengolah bisnisnya jadi tidak bisa memberi gaji kepada pegawainya. Bagaimana dia menjalankan bisnis jadi tidak bisa pinjam uang dari bank.
Karena perusahaan-perusahaan dia berjalan bagus sekali. Jadi pada saat dia datang ke bank dan pinjam uang, tidak susah sama sekali. Tetapi bank sendiri datang sering dan tanya terus apakah butuh uang, ambil uang dari sini katanya. Jadi dia tidak sama sekali terasa susah karena keuangan. Dan perjalanan bisnis bagus sekali dan selalu menganggap sepi kepada yang lain-lain. Oh, dengan cara itu bisa mengolah bisnis. Oh, itu tidak bagus, orang ini tidak baik. Kenapa ini bisnis yang begitu? Bagaimana orang ini mengelola bisnis jadi tidak bisa kasih gajinya kepada pegawai, terasa susah pinjam uang. Jadi dia orang bagus untuk bisnis. Nah, apa yang dia berkata itu sudah menjadi hukum di perusahaannya. Itu berjalan bagus sekali. Tapi satu ketika ada seorang pegawainya berbuat sangat-sangat masalah terbesar, jadi menjadi susah. Dan memang pegawai itu berbuat masalah dan dia marah kepada dia. Ini adalah orang yang kayak gila. Dengan pikiranmu bagaimana kamu bisa bekerja? Dan lalu dia berkata, oh ya, jangan khawatir, aku akan kendalikan. Kiranya kalau dia campur tangan akan lepaskan semuanya, tapi masih belum bisa jadi baik-baik. Oh, sampai sekarang apa saja dia berusaha, semuanya berhasil. Apa saja yang dia bekerja, semuanya menjadi baik-baik sesungguhnya. Tetapi kali ini tidak. Jadi bisnis dia menjadi kurang baik. Memang setiap perusahaan-perusahaan mereka tidak pakai penuh dengan dana dirinya sendiri kan. Hampir semuanya pinjam uang dan mendirikan perusahaan. Jadi kalau berjalan dengan baik-baik dan mengembalikan bunga kepada bank itu tidak masalah. Tetapi pada saat mereka susah mengembalikan bunga ke bank, iya, bank terus meminta kepada perusahaan kan. Lalu begitu bank-bank membuat bangkrut kepada perusahaan itu, lalu menjual semua aset yang perusahaan punya ini. Baik tanah, baik bangunan, yang semua yang milik tadi perusahaan itu dulu sudah akan terjual. Kadang itu terjual dengan harga yang murah sekali, kadang setengah, kadang 30% begitu. Walaupun dia terus meminta kepada bank jangan membuat perusahaan ini jadi bangkrut, tapi tidak bisa diterimanya. Sebelumnya memang ini adalah perusahaan-perusahaan baik, jadi terima dan dianggap baik tadi kata-katanya, tetapi kali ini tidak. Kalau tidak bisa mengembalikan uang dalam beberapa hari, pasti akan jadi bangkrut katanya. Jadi semua segala perusahaan dan pengusaha itu sudah menjadi baik-baik, tapi kali ini tidak. Akhirnya dapat telepon dari bank, katanya apakah Anda bisa mengembalikan uang sampai besok? Ya mungkin itu susah. Kalau saya kasih beberapa hari lagi bisa jadi enggak? Tapi dia tidak bisa cara yang lain. Walaupun bank kasih 2-3 hari lagi, tapi masih belum bisa mengembalikan uang. Jadi bank pun memproses untuk kebangkrutan kepada perusahaan ini. Lalu semua aset-aset dari perusahaan masuk ke dalam lelang. Jadi semuanya terjual setengah harga, 30% harganya. Jadi setelah perusahaan ini terjatuh di dalam lelang, jadi banyak orang yang pinjam uang datang dan mengambil semua, ambil uang, aset diambil kepada
orang-orangnya. Dan semua pegawai telah kabur, sopir pun kabur, mobil pun sudah tidak terjual. Tetapi dia menyembunyikan satu tanah yang tidak kenal kepada orang lain. Ya, katanya kalau itu terjual akan bisa dapat sekitar beberapa miliar rupiah. Karena dengan uang itu kemungkinan perusahaan sudah bangkrut, tapi suami istri yang tua itu bisa hidup baik-baik. Tapi tanah itu sudah terdaftar dengan atas nama istrinya. Dan dia berkata kepada istri bahwa aku ini sudah tidak dapat kerja dan semuanya terbangkrut. Tapi kalau bank dan semua yang lihat menemukan ada keadaan tanah ini, mereka akan mengambil. Jadi mari kita cerai secara hukum. Ya, jangan menganggap jangan salah paham. Oleh karena hanya untuk menjaga aset ini kita cerai secara dokumen saja. Oke, baik. Jadi mereka saling tanda tangan, bercerai. Setelah itu, tiba-tiba istrinya berkata kepada orang itu, dia bilang apa? Katanya, ya silakan. Dan istrinya mulai berkata, sejak 25 tahun yang lalu saya tidak mau hidup bersama denganmu, katanya. Saya sudah 25 tahun ini mau mencerai denganmu, tetapi oleh karena anak-anak dan dengan alasan ini dan yang lain mundurkan. Tetapi satu-satunya harapanku adalah cerai denganmu. Jadi ini kami sudah tanda tangan cerai secara hukum, kita tidak ada hubungan. Tidak hanya secara hukum saja, tetapi saya sungguh mau membebaskan diri daripadamu. Jadi ini sesungguh kita cerai. Jadi suaminya ini terasa shock. Terus dia berkira-kira apa? Karena perempuan ini agak bodoh, tetapi dia hidup baik-baik karena aku. Tetapi sekarang, ya, dia semua hilang semua. Walaupun uang karcis untuk subway pun tidak ada. Sebelumnya dia adalah seorang pintar dan bagus. Tetapi semuanya telah hancur. Ya, bukan saya menjadi baik, jadi bisnis berjalan baik. Bukan aku ini orang pintar. Ya, itu kebetulan sukses. Tetapi, dan juga saya terus bermegah. Lalu hati dia menjadi miskin sekali. Hati dia menjadi miskin, sangat-sangat miskin. Akhirnya dia kunjung di gereja. Sebelumnya dia tidak sama sekali ingin datang gereja. Ya, kalau gereja orang-orang yang kurang mampu, orang-orang kurang pintar adalah yang datang kan? Orang seperti aku yang pintar tidak perlu datang di sana. Tapi hati dia memulai terendah. Nah, hati dia memulai rendah sekali dan menjadi miskin sekali, menjadi sopan sekali. Akhirnya kami memberitakan Injil kepada dia. Satu ketika dia menerima keselamatan Tuhan. Kalau dia masih ada di posisi yang pemilik perusahaan, dia menganggap diri adalah seorang yang baik dan sukses, dan mungkin dia tidak menerima Yesus Kristus. Tetapi ke-8 kebahagiaan di dalam Matius pasal 5, ini adalah bagaimana kita menerima Yesus Kristus yang sumber berkat ke dalam hati kita. Katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan kita harus berduka cita sedih sekali, tetapi
biar kita masuk ke dalam anugerah Tuhan. Kalau kita melihat dirinya sendiri, kita pasti akan menemukan diri bahwa kita adalah orang yang berdosa dan orang yang jahat. Pada saat itu, hati yang kita merasa puas menjadi miskin dan menemukan, oke, baik, aku ini orang yang jahat sekali. Aku ini adalah jahat dan kotor sekali. Dengan ini, pada saat dia memandang dirinya sendiri, dia menemukan dia seseorang yang licik, jahat, kotor. Akhirnya dia terasa duka cita dalam hatinya. Kenapa aku ini kotor? Kenapa aku ini licik sekali? Kenapa aku ini jahat sekali? Kenapa aku ini jahat lagi? Aku sedih. Oleh karena dosanya diri, orang butuh terasa duka cita dalam hatinya. Mereka susah dan sedih, duka cita kepada dirinya sendiri. Aku ini adalah kotor. Pada saat dia bersadar bahwa dia adalah yang jahat dan orang berdosa, dan hati yang berduka cita memulai muncul dalam hatinya. Kadang saya menjelaskan tentang keselamatan Tuhan kepada seseorang dan membuka kitab suci dan mengajarkan bagaimana dosa kita telah dihapuskan. Walaupun mereka mendengarkan semua, tapi tidak mau berpedulikan karena mereka tidak terasa betapa jahatnya dosa mereka punya. Tetapi kalau mereka menerima anugerah dari Roh Kudus, mereka akan mengetahui bahwa oleh karena dosa ini aku akan terkutuk, akan ke neraka selama-lamanya. Mereka akan terasa begitu dan diketahui itu. Lalu hati yang duka cita, kesedihan akan memulai muncul dalam hatinya. Setelah itu, kalau mereka mendengarkan firman Tuhan sekali lagi, hati mereka menjadi sangat-sangat terbahagia, menjadi bagus, menjadi indah, begitu. Tetapi ada yang tidak miskin hati hadapan Allah. Setelah mereka dengar, tapi aku masih punya dosa, tapi tidak ada orang yang tidak berbuat dosa kan? Aku memang berbuat dosa, tapi tidak begitu jahat, tidak begitu kotor. Kalau orang-orang yang seperti ini, mereka adalah yang tidak sama sekali merasa miskin dan berduka cita dalam hatinya. Tetapi pada saat kita maju kepada Tuhan, kalau kita memandang dirinya sendiri, hati kita adalah banyak jahat dan kotor, jadi hati kita penuh dengan berduka cita, pasti. Tetapi kepada orang-orang yang seperti ini, mereka dapat menerima firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi seseorang yang sesungguhnya terasa sedih karena dosanya sendiri, dan mereka akan menemukan Yesus dan dihiburkan dengan sesungguhnya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak sadar tentang dosa, memang saya punya dosa, tapi tidak begitu jahat. Dan yang lain juga sama dengan aku kan? Memang aku berbuat dosa, tetapi tidak begitu jahat. Aku tidak menyakiti hati orang yang lain. Memang cuma beberapa kali berbohong saja, begitu. Kalau mereka mempunyai hati begitu, mereka tidak berduka cita dalam hatinya karena dosa. Kepada orangnya, aku akan dibinasakan karena dosaku. Aku akan terkutuk karena dosaku ini. Aku akan dihukum mati karena dosaku. Ada yang orang mempunyai hati seperti ini. Mereka ada yang orang sesungguhnya terasa susah karena dosanya sendiri. Mereka sesungguhnya terasa berduka cita dalam hatinya. Kepadanya berbahagialah. Berkat Tuhan akan datang kepadanya.
dan akan mereka dihiburkan. Dan selanjutnya kata Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Katanya, lapar dan haus akan kebenaran. Satu ketika pada saat kita memandang dirinya sendiri, kita dapat perasaan agak beda dari dulu. Saya juga sejak kecil saya ikut gereja, tetapi sampai saya berusia 19 tahun, saya berbuat banyak kejahatan. Tetapi walau begitu, saya berpikir aku melayani Tuhan baik-baik, percaya kepada Tuhan dengan baik-baik. Karena saya bekerja di dalam gereja, dan sering datang gereja dan membantu kerja-kerja di gereja. Pada saat itu, kondisi listrik tidak baik. Jadi walaupun listrik ada, tapi selalu pakai lampu minyak. Tetapi di dalam kaca di lampu itu selalu ada abu. Dan saya sering membersihkan lampu itu. Dan sering membersihkan tempat ibadah. Dan saya merapi di taman di gereja. Selalu ada waktu saya sering datang gereja, cari kerja-kerja untuk gereja. Dan kiranya saya bahwa aku ini adalah orang yang baik dan tidak masalah. Tapi tahun 62, pada itulah tahun yang saya berusia 19. Pada saat itu, Tuhan memberikan mata yang baru. Aku menerima mata yang terbaru oleh Tuhan, mata yang belum pernah saya punya. Sampai saat itu saya menganggap diri, aku sering melayani gereja, bekerja di gereja, jadi aku orang baik. Tapi tahun 62, saya dapat sadar kejahatan yang ada di dalam hatiku. Aku kira aku berbuat baik dan mengikuti gereja, jadi saya adalah seorang baik. Tetapi mulai saat itu saya menemukan diri, ini adalah orang yang jahat sekali. Dan sekitar 6 bulan saya merasa begitu. Selama 6 bulan itu, ya, saya sungguh-sungguh terasa aku ini adalah orang yang kotor dan jahat sekali. Sebelumnya saya selalu berpikir aku ini adalah orang yang baik, selalu berusaha melakukan hukum Taurat. Tetapi akhir-akhirnya aku tidak sama sekali mempunyai kebenaran Allah. Sesungguhnya tidak sama sekali ada yang baik di dalam hatiku. Pada saat saya melihat diri dengan matanya Tuhan, dulu saya menganggap pekerjaan dianggap baik, tetapi ternyata itulah semua kotor, dan licik, dan konyol, dan jahat sekali. Dan saya sangat-sangat memahami kata lapar dan haus akan kebenaran. Dulu saya tidak begitu. Tetapi pada saat itu, saya sesungguhnya terasa lapar dan haus akan kebenaran. Tidak sama sekali ada yang baik dari dirinya sendiri. Tidak sama sekali yang baik dari diriku sendiri. Itulah saatnya saya menemukan bahwa aku akan ke neraka. Aku akan dibinasakan. Ya, kalau Tuhan Yesus datang kembali, saya tidak akan terangkat. Tuhan melaparkan aku, menghauskan aku kepada kebenaran. Dulu saya menganggap ini yang baik, ini yang baik, saya berbuat yang semuanya yang baik. Tapi ternyata semua yang aku anggap baik itu tidak baik sebenarnya. Semuanya licik dan kotor. Hatiku selalu penuh dengan
keinginan perzinahan dan kejahatan. Tapi walaupun begitu, saya selalu melakukan kayak hormat kepada orang lain, melakukan banyak kerja di dalam gereja. Segala kerja dengan hati yang jahat ini, sebelum saya tahu, saya menganggap itu adalah bagus dan oke. Tetapi ternyata itu bukan sesuatu yang baik. Itu tidak yang kebenaran. Itu bukan sesuatu yang kudus. Tetapi iya, sesungguhnya ini kotor dan jahat. Mulai saat itu, sesungguhnya saya terasa lapar dan haus akan kebenaran. Pasti aku akan ke neraka. Pasti aku akan dibinasakan. Hati-hati seperti ini menjadi penuh di dalam hatiku. Saya sudah berputus asa. Pada saat saya merasa lapar dan haus akan kebenaran, dulu saya hidup dengan keinginanku, harapanku diri sendiri. Tetapi setelah saya menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, tidak ada yang pekerjaan bisa melakukan untukku. Pasti akan dibinasakan. Pada saat itu, saya dapat anugerah Tuhan dan menerima keselamatan Tuhan, bisa menerima kebenaran Allah. Untuk kita menerima kebenaran Tuhan Yesus harus bertobat. Jadi orang yang miskin hati terhadap Allah, orang yang berduka cita, dan orang yang lemah lembut. Seseorang yang mempunyai hati sedemikian, mereka sudah bisa menerima berkat dan kebahagiaan. Sesungguhnya, harapkan kita semua menerima berkat. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya.